nggak perlu harus ada yang dicatat dan sebagainya. Oke ya. Jadi pemaparan kita pagi ini sebagai pengenalan untuk konsep Building Information Modeling. Ini adalah saya beri judul konsep BIM, Building Information Modeling dan Tech Structure, perkembangan dan implementasinya di dunia industri konstruksi. Jadi konsepnya disebut dengan BIM, Building Information Modeling, perangkatnya disebut dengan Tech Structure. Ya. Jadi ini konsep dan perangkat ini tidak hanya Tech Structure satu-satunya. Ada beberapa perangkat lain di dunia industri konstruksi, di dunia BIM itu ada banyak perangkatnya. Ini salah satunya, karena kebetulan kita yang baru bekerja sama dengan Kementerian PUPR, maka kita diberikan kesempatan untuk menjelaskan ini dulu. Makanya saya bawa merek yang dari kita. Kebetulan saya mewakili di sini adalah mewakili dari Trimble Solutions. Jadi Trimble Solutions itu adalah pemegang merek dari perangkat Tekla Structures ini gitu. Jadi kita adalah pengembang atau penyedia teknologi dari perangkat atau software yang disebut dengan Tekla Structures ini. Saya akan mulai di sini dengan satu gambaran. Oh, sorry, sebentar. Agenda yang akan kita bahas pagi ini adalah pertama itu memahami apa itu Building Information Modeling, kemudian kenapa harus Building Information Modeling, kemudian kita lebih mengerucut lagi nanti yaitu Tekla Structure sebagai perangkat BIM-nya, dan terakhir juga nanti dilanjutkan dengan Tekla Structure untuk industri konstruksi. Apa yang bisa kita dapat dengan memanfaatkan perangkat ini atau konsep BIM, yaitu efisiensi dalam proses untuk optimalisasi hasilnya. Terakhir adalah nanti sedikit kita bahas Tekla Structure untuk dunia pendidikan. Gitu. Apa yang bisa kita optimalkan dari perangkat ini untuk dunia pendidikan. Gitu. Nah, saya akan masuk ke bagian pertama, memahami Building Information Modeling. Di luar sana mungkin masih ada ya untuk sampai saat ini. Jadi perkembangan dari Building Information Modeling atau kita sebut dengan BIM ini masih ada yang salah kaprah. Salah kaprah maksudnya gini. Di luar sana masih ada yang beranggapan bahwasanya BIM ini adalah perangkat. Kalau saya bicara BIM, oh software BIM ya. Ini itu salah kaprah sebenarnya. Kenapa? Karena yang disebut dengan BIM ini sebenarnya bukanlah software, tapi dia adalah metode atau konsep. Konsep yang disebut dengan Building Information Modeling atau metode. Metode untuk apa? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar juga apa yang disebut dengan Lean Construction. Lean Construction atau konstruksi ramping. Nah, tujuan akhirnya nanti kan di masa depan itu, apalagi di Indonesia tidak termasuk targetnya, kita akan mencapai apa yang disebut dengan sebutnya industri konstruksi ramping atau lean construction. Nah, salah satu metode untuk mencapai lean construction itu adalah konsep metode Building Information Modeling ini, yang mana nanti diharapkan efisiensinya itu akan tinggi sehingga mengurangi pengeluaran biaya, efisiensi waktu juga dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa mencapai apa tujuannya disebut dengan konstruksi ramping tersebut gitu. Jadi ini konsepnya ya, Building Information Modeling. Nah, jadi tadi saya perjelas bahwa BIM ini adalah satu konsep, bukannya perangkat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita googling, kalau bapak ibu googling di sini, kita buka Google misalnya, what is BIM? Apa itu BIM? Itu banyak sekali terjemahannya. Itu bisa banyak sekali terjemahannya. Apa itu BIM itu termasuk tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Cuma kalau kita resumberkan secara simpel aja, saya akan mengatakan begini. BIM itu adalah proses di mana kita melakukan pemodelan
untuk desain konstruksi kita. Yang mana model yang kita bikin itu bukan model sembarang model, tapi model yang penuh dengan informasi di dalamnya. Informasi yang dibutuhkan untuk proses desain sampai konstruksi, bahkan sampai operasional di building. Nah, data informasi yang ada di dalam model ini pun nanti harus bisa ditransfer atau dibaca oleh perangkat-perangkat lain yang saling bekerja sama dalam proses ini. Nah, dalam satu project itu tidak mungkin hanya menggunakan satu perangkat atau software saja, satu software saja. Kita tahu ya, dalam satu project itu ada bermacam-macam disiplin. Ada struktural, ada arsitektural, mekanikal, dan lain sebagainya. Kita bicara proyek besar misalnya ya. Dan masing-masing stakeholder atau disiplin itu mereka punya perangkat sendiri-sendiri. Nah, ketika masing-masing perangkat yang mereka gunakan ini sudah advance sehingga bisa dikatakan perangkat yang mendukung konsep BIM, mestinya data yang ada di model yang kita bangun ini bisa dibaca oleh masing-masing perangkat untuk digunakan untuk mengoptimalisasi metode perangkat apa misalnya. Oke, misalnya saya contohkan begini. Kita melakukan pemodelan untuk bangunan dengan tekla structure. Kita bikin modelnya, ada informasi di dalamnya. Satu ketika, contoh yang lain ini, satu ketika ada bagian dari manajemen proyek yang pengen mendapatkan jadwal pekerjaan, bikin jadwal pekerjaan scheduling, gitu misalnya. Nah, data dasar untuk scheduling ini bisa diambil dari model ini. Gitu. Maksudnya apa datanya? Berapa kebutuhan kubik untuk pengecoran dan lain sebagainya, berapa tiang yang harus dipasang, sebagainya itu ada di model. Nah, skenario dari schedule ini kita linkkan ke model, sehingga dari model akan dihitung ini kubikalnya berapa, berapa kubik yang diperlukan untuk pengecoran per hari, itu berapa bisa sanggup pekerjaannya, sehingga nanti chartnya langsung otomatis terlihat gitu. Untuk satu pengecoran satu area tertentu berapa hari dibutuhkan, nanti di data tersebut langsung terlihat. Seperti itu contohnya. Tapi datanya diambil dari model. Tapi optimalisasinya bisa dengan perangkat yang lain, seperti itu misalnya. Nah, itu contohnya, salah satu contoh BIM ya. Jadi saya bisa mengatakan konsep dasar untuk BIM itu seperti ini. Poin dasar dari BIM. Pertama itu pemodelan desain konstruksi 3 dimensi plus dengan perangkat digital atau komputer. Jadi pemodelan desain ya, namanya modeling ya, pasti ada pemodelan desain konstruksi 3D plus dengan perangkat digital atau komputer, dengan perangkat menggunakan komputer. Kenapa saya bikin 3D plus? Karena sekarang perkembangan BIM itu tidak hanya 3 dimensi lagi, sudah ada sampai 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi, bahkan sampai 8 dimensi. Kalau Bapak Ibu juga coba nanti di googling ya, dimensi dalam BIM itu bahkan sampai 8 dimensi. Kita tahu ya, 2 dimensi itu berupa lembaran, kalau 2 dimensi ya. 1 dimensi mungkin berupa titik atau garis saja, tapi kalau 2 dimensi itu sudah berupa lembaran kertas seperti ini. Kalau 3 dimensi dia sudah menempati ruang, sudah ada kalau 2 dimensi kan hanya X, Y saja, sumber X, Y. Kalau 3 dimensi X, Y, dan Z. Nah, kalau 4 dimensi nanti sudah ada data waktu di dalamnya gitu, schedule. 5 dimensi cost, 6 dimensi, dan terus berkembang. Bisa itu terus berkembang sampai 8 dimensi saat ini. Makanya di sini saya tulis 3 dimensi plus, maksudnya adalah paling tidak 3 dimensi aja dulu gitu. Paling tidak kita mulai dari 3 dimensi untuk BIM ini. Ya. Pemodelan desain konstruksi 3 dimensi plus dengan perangkat digital atau komputer. Itu poin dasar pertama. Poin dasar kedua adalah model yang kita bangun tadi kaya dengan informasi yang dibutuhkan untuk proses desain, produksi, konstruksi, hingga operasionalnya. Jadi bukan hanya sekedar model saja. Nah, kebayang nggak kalau kita misalnya bedanya ya, ada perangkat-perangkat yang bikin model saja, tapi hanya untuk visual saja. Hanya untuk visualnya, maksudnya hanya kita bisa melihat bentuknya tanpa depan, tanpa atas, tanpa samping seperti itu. Itu hanya untuk informasi visual saja. Nah, tapi model yang kita bangun tidak seperti itu. Model yang nanti akan kita bangun adalah model yang penuh dengan informasi di dalamnya. Berapa beratnya, quantity, dan segala macam itu bisa kita ambil dari itu. Ya. Itu poin keduanya. Jadi modelnya harus kaya dengan informasi yang dibutuhkan untuk proses desain, produksi, konstruksi, hingga operasional. Terakhir adalah
data informasi tadi harus bisa ditransfer ke berbagai perangkat pendukung BIM dari disiplin yang berbeda dalam kebutuhan satu proyek seperti saya bilang tadi ya. Jadi data yang dari model yang misalnya nanti kita bangun dengan software Tekla Structure ini, datanya harus bisa dibaca oleh software lain misalnya, untuk analisa struktur misalnya, apa SAP 2000, SATPRO dan sebagainya, itu datanya harus bisa dibaca di situ geometrinya. Atau untuk scheduling, data dari Tekla Structure, quantity dan lain sebagainya harus bisa dibaca oleh apa misalnya Primavera, MS Project dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi datanya harus bisa ditransfer untuk antar perangkat software gitu. Dan bisa dikolaborasikan. Ya, ya. Jadi di sini ini sebenarnya bukan sesuatu yang baku ya. Ini bukan sesuatu yang baku. Ini hasil dari resume saya saja setelah saya mulai berkecimpung dalam dengan perangkat BIM ini dari tahun 2000 awal. Jadi resume saya dari selama 23 tahun ini saya bisa meresumekan seperti ini gitu. 3 poin dasar seperti ini gitu. Nah, mungkin nanti bisa berkembang lagi gitu. Jadi kalau ditanya dasarnya dari mana ya ini menurut saya gitu. Dari pengalaman saya selama 23 tahun berkecimpung dengan konsep BIM ini, poin-poin dasarnya yang saya dapatkan adalah ini gitu loh, untuk BIM ini. Oke, kita lanjut sedikit. Mohon maaf, saya izin saya minum dulu dikit ya Pak. Oke. Sedikit kita bicara sejarahnya deh. Kita bicara dulu dalam bentuk sejarahnya. Kita nggak bisa menafikan bahwasannya bahasa yang paling universal. Tapi mohon maaf, tapi ke belakang suara saya bisa didengar nggak Pak Eklas ya? Kita nggak bisa menafikan bahwasannya bahasa yang paling universal dalam dunia, baik itu dunia industri, konstruksi, manufaktur dan lain sebagainya, adalah bahasa gambar teknik. Ya, kita tahu. Saya nggak tahu ya kalau untuk dunia industri yang terkait dengan pendidikan di dunia industri, pasti rata-rata kita belajar dari zaman. Kalau yang dari level SMK pasti sudah langsung belajar. Kalau level perguruan tinggi kita juga pada saat kuliah kita belajar juga apa yang namanya gambar teknik ya. Dari bermacam jurusan teknik biasanya kita belajar gambar teknik. Itu kita tidak bisa menafikan bahwasanya informasi yang paling gampang disebarluaskan itu dalam bentuk gambar, informasi gambar teknik itu untuk proses industri, konstruksi, manufaktur dan lain sebagainya. Nah, mungkin pada awalnya kita bekerja dengan cara yang paling di bawah itu. Kita bisa bekerja dengan metode manual. Kita bekerja manual, menggambar pakai tangan atau pakai meja gambar dan lain sebagainya. Ini istilahnya awalnya disebut dengan manual drafting. Ya, istilahnya disebut dengan manual drafting. Jadi menggambar secara manual. Draft itu kan drafting ya, menggambar tapi nanti dilakukan secara manual. Era ini terus berkembang berlanjut hingga awal tahun 90-an. Awal tahun 90-an itu mulai masuk perangkat digital komputer yang bisa mengakomodir proses drafting tadi. Kita tahu perangkat drafting yang awal tahun 90 berkembang, misalnya Autodesk, yang itu AutoCAD ya. AutoCAD sampai sekarang juga masih digunakan. Itu saya rasa juga nggak bisa tergantikan. Itu mother of all drafting software yang pertama, mulai berkembang AutoCAD. Nah, mulailah eranya sedikit bergeser ketika kita mulai melakukan proses drafting tadi, tapi sekarang pakai cara digital. Cara digital itu apa? Kita memanfaatkan perangkat komputer, nggak lagi pakai tangan. Cuma prosesnya namanya tetap drafting. Nah, apa itu proses drafting? Proses drafting itu seperti ini. Nah, drafting itu namanya draft yang kita bikin draft. Kita bikin garis per garis. Kita bikin garis per garis membentuk suatu bidang seolah-olah bidang itu seolah-olah satu objek benda. Kemudian kita berikan dimensi, seolah-olah dimensi kita tahu seolah-olah benda itu panjangnya sekian. Misalnya dalam ini panjangnya 3000, kemudian di bawahnya saya bikin lagi gambar seolah-olah itu merupakan penampaknya dia. Kemudian saya berikan dimensi, lebarnya adalah 142 misalnya, tingginya 398. Nah, dari hasil draft saya tadi, secara visual saya bisa seolah-olah mendapatkan informasi, saya menggambar suatu
balok baja dengan panjang 3000, lebarnya 142, tingginya 398. Ya, itu draft dari garis per garis. Nah, cuma hasil dari drafting saya ini, itu hasilnya hanya lebih banyak untuk referensi visual saja, ya. Saya nggak dapatkan di sini referensi teknisnya yang lain. Apa misalnya ini beratnya berapa, luas areanya berapa, saya belum catat. Kalau misalnya saya perlu tahu, berarti saya harus hitung lagi secara terpisah. Nah, itu draftingnya. Oke. Nah, ini konsep drafting itu seperti itu kira-kira ya. Nah, oke, sekarang kita balik lagi. Nah, proses drafting ini tadi kan kita udah bergeser ya dari manual drafting ke digital drafting tuh di tahun 90-an. Sampai pertengahan perangkat ini juga berkembang sehingga akhirnya kita juga banyak perangkat di pertengahan tahun 90-an itu mulai bergerak dari hanya sekedar 2 dimensi menjadi pemodelan 3 dimensi. Tapi basisnya tetap masih drafting. Kita tetap mulainya dari bikin garis per garis dulu, kemudian kita ekstrud jadi 3 dimensi sehingga nanti kita mendapatkan referensi visualnya. Seperti tadi saya bilang, kita bisa mendapatkan tapak depan, tapak atas, kita putar tapak samping 3 dimensinya. Tapi lagi-lagi hanya untuk referensi visual saja, ya. Nah, itu hingga akhir tahun 90-an atau di awal tahun 2000-an. Nah, ketika perkembangan teknologi informasi itu berarti adalah teknologi komputer. Mereka pada saat itu bisa secara efisien memasukkan metode sistem, menginjeksikan sistem database ke proses tadi. Gitu. Sistem database, sekarang bekerjanya dengan sistem database dimasukkan ke proses drafting tadi. Seketika itulah itu langsung berubah metode tadi yang drafting tadi menjadi namanya pemodelan informasi. Karena informasi ini sifat dasarnya adalah dia butuh sistem database. Untuk informasi berat misalnya, untuk menghitung berat pasti dia butuh datanya apa dulu? Yaitu datanya berat jenis dari benda itu tersebut kan. Berat jenis dari benda itu dikalikan panjangnya, dia akan dapatkan atau dimensinya, dia akan mendapatkan beratnya secara utuh dari database berat jenis benda tersebut misalnya. Materialnya. Nah, sistem data itu diinjeksikan ke proses ini sehingga akhirnya langsung berubah serta-merta metodenya menjadi metode pemodelan informasi atau cikal bakal BIM ini tadi. Itu di akhir tahun 90-an atau di awal tahun 2000-an. Nah, itu dia. Oke. Nah, tadi kita bicara drafting, sekarang apa sih bedanya drafting itu dengan metode pemodelan informasi tadi atau BIM tadi? Ini drafting ya tadi yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita bayangkan begini. Untuk metode pemodelan BIM, kita bayangkan anak kecil yang lagi bermain Lego atau balok-balok bangunan. Kita pasti tahu ya, teman-teman rekan-rekan yang permainan Lego itu, balok-balok bangunan. Nah, ini seperti ini. Kalau anak kecil yang lagi bermain Lego, dia punya seolah-olah dia punya kantong atau tas isinya balok-balok itu semua, balok-balok Lego. Kalau dia pengen bermain, bikin satu bangunan, dia akan letakkan kantongnya, kemudian dia keluarkan dari kantongnya satu persatu atau keluar, dia susun menjadi satu bangunan di atas meja, gitu loh. Dia bikin satu rumah-rumahan dan sebagainya di atas meja dari balok-balok yang dia punya. Nah, metode pemodelan BIM itu sama persis seperti itu. Kita anggap seperti itu. Yang mana database-nya tadi itu adalah kantong balok-balok Lego tadi. Nah, ketika database kita sudah ada, dan atau ketika kita mau melakukan pemodelan, saya misalnya pengen melakukan pemodelan dengan perangkat saya, Tekla Structure, untuk satu bangunan. Saya tinggal ambil dari sistem database saya, yang mana tadi merupakan kantong itu, misalnya adalah saya tinggal ambil untuk kolom atau tiang, saya tinggal ambil dari database tiang. Saya butuh tiang, materialnya apa, apakah konkrit atau steel, saya tinggal ambil panjangnya berapa, ukurannya berapa, itu sudah ada di sistem database, tinggal saya isikan aja. Kemudian saya ambil, saya letakkan di tempat pemodelan satu ya. Kemudian balok lain, kemudian tiang lain saya ambil juga dari sistem database, saya letakkan lagi posisi di posisi-posisi yang ada di area pemodelan. Dari tiang,
balok, beam, dinding, slab dan lain sebagainya, tinggal saya input dari sistem database saya ke area pemodelan saya. Nah, bedanya apa dari sistem drafting tadi? Beda yang paling jelas adalah ketika kita melakukan pemodelan dengan sistem informasi atau BI ini, kita nggak lagi menggambar, kita tidak lagi melakukan draft, kita tidak lagi melakukan garis per garis, membuat garis per garis, tapi kita input objek dari sistem data kita, dari kantong data kita input istilahnya objek. Kalau di Tekla itu adalah member ya istilahnya. Nanti kalau saya sebut member itu berarti objek. Jadi kita input member dari sistem data kita, tinggal kita letakkan di area pemodelan kita. Gitu. Ya, itu bedanya. Beda paling mendasar apa yang dari drafting, perangkat-perangkat drafting dengan perangkat-perangkat lain. Kalau perangkat-perangkat drafting berarti kita masih melakukan bikin garis per garis dan lain sebagainya. Tapi kalau perangkat building information tooling, kita tinggal ambil dari data kita, sumber data kita letakkan di area-area pemodelan kita. Itulah disebut pemodelan information tooling ya. Nanti itu yang akan kita cobakan selama seminggu ini. Kemudian dengan apa yang kita model, misalnya dengan balok itu ya, saya model dari titik sini ke sini. Balok baja tadi saya model dari satu titik, dari titik sini ke titik satunya. Nah, dari dua titik ini. Serta-merta begitu saya selesai melakukan pemodelan seperti ini, saya letakkan di sini baloknya, saya klik kanan, kemudian saya bisa keluarkan datanya langsung. Satu balok ini panjangnya berapa, beratnya berapa, dan lain sebagainya, itu datanya udah langsung keluar. Karena dia punya sistem data basicnya. Misalnya ya, seperti saya bilang tadi ya, berat jenisnya dia sudah ada datanya dalam. Kita kan tinggal pilih nanti materialnya apa. Dengan material tertentu berat jenisnya adalah ini. Material baja tertentu berat jenisnya adalah sekian. Nah, diukur dengan panjang dan penampangnya secara otomatis oleh perangkat, dia akan dapatkan beratnya langsung kan. Nah, seperti itu. Termasuk juga nanti kalau balok beton dan lain sebagainya. Nah, kita akan langsung mendapatkan data beratnya untuk satu material. Kalau kita model ada beberapa material sehingga membentuk suatu bangunan utuh, nanti secara otomatis begitu kita selesai melakukan pemodelan, kita akan langsung mendapatkan data berat untuk keseluruhan bangunan, kebutuhan material untuk seluruh bangunan, seperti itu. Nah itu intinya. Ini perkembangannya sampai sekarang. Kalau kita tadi bicara sejarahnya ini ya, ini tadi, nah ini masih proses evolusi, ini masih berproses terus. Saat ini sampai sekarang itu prosesnya berlanjut lagi. Ada yang disebut dengan namanya mixed reality. Ini sudah di depan mata, istilahnya teknologinya sudah ada, bahkan kementerian sudah punya alatnya, namanya XL10, XL10. Ini merupakan kerjasama dari Trimble dan Microsoft. Alat ini untuk membantu proses pekerjaan desain juga. Ini seperti kita lihat, ini ada yang menggunakan seperti alat helm dan kacamata, ini namanya XL10 atau XL10. Jadi sekarang ketika kita melakukan pemodelan, model yang kita bikin itu tidak hanya terkungkung di dalam perangkat komputer kita. Jadi kita kalau menggunakan alat yang disebut dengan mixed reality atau HoloLens namanya, HoloLens itu seperti satu komputer kecil ya yang berbentuk kacamata. Nah, model yang kita bangun, misalnya nih, ada si pemodel berada di Jakarta misalnya, sementara side project ada di Makassar. Nah, si pemodel yang ada di Jakarta menyimpan modelnya itu ke sistem internet di cloud. Sekarang kan kita sudah memanfaatkan apa yang disebut dengan cloud computing ya, komputasi cloud. Jadi semuanya kita nggak nyimpan lagi di perangkat-perangkat seperti ini. Kalau kita bekerja tim, kita menyimpan, kita menyewa satu area di area apa virtual ya, di awal-awal apa namanya dia, di area virtual ini. Nah, ada sistem cloud di situ internet. Jadi perangkat yang model yang kita bikin nanti nggak kita simpan lagi di perangkat kita, tapi kita simpan di sistem cloud. Nah, si site engineer yang ada di Makassar misalnya, dia dengan menggunakan alat ini, kemudian dia download si model itu ke alat yang kacamata ini, di download sini, kemudian diproyeksikan ke depan. Nah, jadi model yang dibangun oleh pemodel di Jakarta itu bisa langsung dilihat oleh si site engineer di Makassar dengan ukuran banding 1, jadi seolah-olah gedung itu sudah terlihat.
real di depan mata. Contohnya misalnya nih, kalau ini dalam skala kecil ya, ini di skala kan, seolah-olah bangunannya sudah ada di sini. Dia bisa dilihat di monitor, diputar dan lain sebagainya. Nah, ini namanya mixed reality. Apa bedanya dengan virtual reality? Kan ada namanya VR ya. Kita tahu ada namanya VR. Kalau VR, virtual reality itu kalau kita gunakan, itu kita benar-benar terlepas dari dunia nyata. Kita masuk ke dunia virtual itu, gitu. Kita hanya bisa lihat modelnya. Nah, bedanya dengan mixed reality, kita tetap bisa lihat existing. Kita bisa tetap lihat dunia nyatanya, tapi model kita juga hadir di situ, gitu. Jadi mengkombinasikan adalah dengan antara model virtual dan existing environment-nya. Mudah-mudahan saya bisa putar ini videonya. Ya, silahkan. Tadi ya kita lihat kesulitan video ya. Atau coba saya putarkan dari sini. Nah, ada beberapa video yang bisa saya putarkan. Coba saya buka di sini sebentar ya, maaf. Saya kesulitan memutarkan video dari presentasinya. Bisa terlihat ya, seperti ini. Ya. Nah, ini mixed reality dengan terima OLED. Jadi ini merupakan satu model. Ini model. Nah, tapi nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita proyeksi dengan alat tadi, ada model seperti itu, pemipaan dan lain sebagainya, tapi diletakkan seolah-olah dia tempat nyata, di area nyatanya, gitu loh. Jadi bisa kita kombinasikan antara model virtual kita dengan environment nyata kita. Nah, jadi kita seolah-olah bisa menginspeksi bangunan yang sedang kita desain, tapi di area sebenarnya. Seperti termasuk juga itu castingnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira perkembangan teknologi saat ini, gitu loh. Nah, itu yang nanti kita harapkan bahwasanya karena ini sudah di depan mata, ini kedepannya jadi begitu calon-calon pengguna teknologi dalam hal ini, calon-calon tenaga konstruksi nanti kedepannya, mereka sudah harus siap menghadapi lompatan teknologi yang seperti ini. Gitu. Jadi memang sudah saatnya kita berpindah dari metode konvensional ke metode digital. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Saat ini sih pengguna perangkat BIM ini itu sudah terbagi dalam beberapa sisi, dari pihak engineering misalnya. Engineering itu dalam hal ini adalah desain engineering, pihak konsultan engineering, mereka sudah mulai melakukan pemodelan di sana. Kemudian juga pihak konstruksi dan fabrikasi, apalagi mereka tinggal mengambil datanya saja yang dilanjutkan dari pihak engineering.
untuk construction di lapangan, fabrikasi di kontraktor pelaksana, dan juga yang kita persiapkan justru di sisi edukasinya, pendidikannya, untuk mempersiapkan calon-calon pengguna teknologi ini. Baik, ini sebagai resume dari tahap pertama tadi. Jadi tadi kita percaya bahwa BIM itu adalah sebuah konsep dan metode, bukan perangkat. Nah, ini sedikit juga yang sering salah kaprah. Building information modeling bukan terbatas hanya pada kata-kata building. Kadang-kadang kita terkungkung atau terpaku dengan kata-kata building information building. Dalam hal ini building. Oh, berarti ini hanya untuk bangunan gedung. Padahal kenyataannya implementasi BIM itu lebih dulu atau lebih dewasa atau lebih mature di proyek-proyek industrial, infrastruktur, konstruksi migas, lepas pantai, konveyor, jembatan, dan lain-lain. Di industrial mereka lebih dulu berkembang. Terutama kalau bisa saya katakan di steel construction. Lebih dulu berkembang konsep BIM ini di steel construction, terutama di konstruksi migas lepas pantai. Nah, saya bisa berbicara tentang konstruksi migas lepas pantai. Jadi kalau sedikit tadi saya cerita ya, saya pertama kali berkecimpung di BIM ini adalah di tahun 2000. Di tahun 2000 begitu lulus kuliah, saya bergabung dengan perusahaan nasional, perusahaannya Pak Ahmad Kala, UKK TNI Utama. Jadi saya pertama kali dulu bergabung di UKK TNI Utama di tahun 2000 dan dilatih langsung menggunakan Tekla Structure waktu itu. Sampai di tahun 2005 saya kebetulan ditarik oleh perusahaan migas dari US di McDermott Indonesia di Batam. Nah, waktu itu saya tahun 2005 ya. Tahun 2005 saya masuk ke dunia migas. Pindah ke Batam waktu itu. Nah, di Batam banyak operator modeler untuk perangkat ini. Itu 80% itu teman-teman dari Filipina, Vietnam, India. Dari 80 orang itu hanya 5 orang yang dari orang lokalnya. Sama-sama itu satu angkatan. Kenapa? Saya berpikir gitu ya, kenapa teman-teman Filipina ini banyak sekali yang bisa ini gitu. Nah, cerita punya cerita akhirnya baru ketahuan bahwasannya mereka dari waktu kuliah, ini tahun 2005 ya Bapak Ibu ya. Dari tahun 2005, mereka kuliah itu di awal tahun 2000-an maksudnya, mereka sudah dikenalkan ke konsep digital modeling ini. Itu tahun 2000. Bisa kebayangkan, kita ketinggalannya berapa lama gitu. Nah, mereka di tahun 2005 itu mereka sudah merajai pasaran tenaga kerja gitu di situ. Di dunia migas. Karena waktu itu di dunia migas sudah mulai mengimplementasikan konsep ini gitu. Nah, jadi kenapa saya kemudian ketika berkembang terus akhirnya masuk ke Daptriplus ya, saya punya concern khusus untuk dunia pendidikan gitu. Makanya saya diminta untuk handle bagian pendidikannya karena saya punya pengalaman. Kenapa justru tenaga-tenaga asing yang mengambil pekerjaan yang mestinya bisa kita lakukan di sini gitu, termasuk dengan digital construction seperti ini gitu. Makanya saya punya concern khusus untuk pengembangan ini di dunia pendidikan. Nah, sedikit punya cerita juga. Saya akhirnya untuk pengembangan metode penyebaran sharing untuk BIM ini tidak hanya lewat jalur resmi. Saya banyak menggunakan juga jalur non resmi. Apa misalnya saya mendekati ke teman-teman asosiasi apa ya? Himpunan mahasiswa teknik sipil. Makanya saya gak asing dengan teman-teman mahasiswa yang dari misalnya Haluleo. Karena mereka tergabung dengan IMTSI, Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Saya ikut membina mereka untuk konsep Building Information Modeling. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat webinar dengan adik-adik dari Haluleo juga, dari Kendari dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi nggak hanya lewat jalur. Jadi apa saja jalur kita gunakan untuk bisa
sharing, menyebarluaskan konsep ini biar dikenal oleh teman-teman mahasiswa. Terutama kita sekarang lari ke arah lebih fokus ke arah timur. Ya. Baik ya, balik lagi ceritanya ke sini. Tapi bukan hanya seputar hanya building, tapi ada hal-hal lain ini sebenarnya jauh lebih luas dari kata-kata building itu sendiri. Oke. Dimensi BIM adalah beban pada proses BIM, bukan pada perangkat atau BIM authoring software-nya. Tadi saya cerita ya, BIM itu berkembang dari 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi, sampai 8 dimensi bahkan. Nah, di luar sana ada juga yang menjadi pertanyaan, oh ini perangkat BIM ya, software BIM, ini bisa sampai berapa dimensi? Nah, itu adalah pertanyaan yang kurang tepat juga. Kenapa? Nah, kalau kita bicara BIM itu ada satu konsep utuh, yang mana saling berkolaborasi di dalamnya beberapa perangkat dan beberapa proses. Nah, dimensinya, apakah itu 8 dimensi, 4 dimensi, 3 dimensi, itu adalah hasil dari kolaborasi perangkat-perangkat yang ada di dalam BIM itu. Misalnya perangkat infrastruktur, melakukan pemodelan 3 dimensi, 4 dimensi. Nanti ada perangkat lain yang hanya khusus untuk 5 dimensi saja, dimensi kelimanya saja. Ada perangkat lain yang hanya ngurusin dimensi ke-6-nya saja gitu. Sehingga kolaborasi dari seluruh perangkat itu adalah yang memperlihatkan, mencerminkan dimensi dari suatu proyek tersebut. Ini proyek sudah sampai mencapai berapa dimensi gitu. Jadi bukan dibebankan kepada perangkatnya, tapi adalah proses proyek itu secara keseluruhan dimensinya ini. Terakhir adalah ini bagaimana nanti, ini dari sisi user ya, atau dari sisi industrinya, bagaimana memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan dan tipe proyek. Semenjak konsep BIM ini menjadi sesuatu yang mandatori oleh pemerintah, ditetapkan sebagai sesuatu yang mandatori, banyak perusahaan-perusahaan yang merasa terpaksa mengakomodasi konsep ini, sehingga mereka yang penting BIM aja. Mereka nggak tahu perangkatnya seperti apa, yang dibeli aja. Padahal teknologi ini kan lumayan mahal. Nah, ada beberapa dari user kita juga, mereka sudah beli beberapa perangkat BIM, tapi akhirnya nggak terpakai. Kenapa? Nggak cocok dengan tipe proyeknya itu. Nggak cocok dengan tipe proyek dan pekerjaannya. Mereka asal beli aja perangkat BIM gitu. Nah, itu dia. Kita juga ada misi untuk memperkenalkan ke calon-calon user kita apa sih tipe proyeknya dan perangkat BIM mana yang sesuai dengan proyek mereka, seperti itu. Nah, ini beberapa, ini resume ya, saya lihat bagaimana memahami BIM itu dengan benar. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau ada yang perlu didiskusikan? Silakan Bapak. Yang Bapak siapa? Baik.